pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama Bapak Ibu Saudara, yang kali ini saya mengambil sebuah judul, ya, tetap salurkan energi positif, Bapak Ibu Saudara. Tetap salurkan energi positif kita, ya. Nah, kenapa Bapak Ibu Saudara? Sebelumnya kita baca firman Tuhan ini, Lukas 23 ayat 42. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Nah, ini cerita tentang Tuhan Yesus disalib bersama dua orang penjahat. Satu orang penjahat itu mengumpat Tuhan Yesus, mengatakan, "Kalau engkau adalah Kristus, selamatkanlah juga dirimu dan selamatkanlah kami." Tetapi satu orang lagi dia berkata, "Tidakkah engkau tahu orang ini, kalau kita dihukum ini karena kejahatan kita, tetapi orang ini tidak melakukan kejahatan tetapi dihukum." Itu gitu. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengerti persis bahwa di dunia ini sangat sulit sekali mendapatkan orang-orang yang suka memberkati, kecuali anak-anak Tuhan, kecuali orang-orang yang diberkati Tuhan. Saudara-saudara ya, mereka, saudaraku, saling kalau disakiti, mereka balas menyakiti, mereka balas mengkhianati, balas mengumpat. Banyak sekali saudara-saudaraku di dunia ini. Sehingga perlu pagi hari ini kita taburi doa. Saudara-saudara, ya, kalau keadaannya itu sulit atau tidak sesuai yang diharapkan, banyak mereka mengumpat, mengutuki, mengkhianati, membuat perhitungan atau pembalasan, mencari jalan keluar yang dia anggap benar. Apalagi saudara-saudaraku, kalau kita lihat 4 tahun lalu politik pemilihan, ya, tahun politik yang tahun lalu, saudara, kita lihat, waduh, betul-betul itu antara pendukung Pak Prabowo, pendukung Pak Jokowi, antara pendukung Ahok dan pendukung Anies. Wah, itu semua Bapak Ibu Saudaraku, benar-benar berita-berita negatifnya banyak, dan itu mempengaruhi di seluruh masyarakat, atmosfer di seluruh Indonesia. Saya tidak sedang berbicara politik, tetapi banyak sekali orang punya gaya hidup itu tidak dibenahi, gitu ya, tidak menjadi berkat, gitu, tidak mengalirkan energi positif, gitu ya. Kalau mereka dalam keadaan disakiti, mereka balas menyakiti, mereka balas membuat sesuatu yang negatif, Bapak Ibu Saudara. Jarang sekali orang disakiti justru keluar berkat, justru keluar energi positif. Ya, apakah kita juga pagi hari ini mendengarkan hal yang sama ketika kita mungkin sedang ditegur, dinasehati, kita kecewa, lalu kita menceritakan energi negatif yang keluar, cerita-cerita yang negatif yang keluar, Bapak Ibu Saudara, tidak bisa melihat rencana Tuhan ke depan, Bapak Ibu Saudara, sehingga mungkin komunitas kita jadi terbelah, walaupun mungkin tidak terbelah secara physically, tetapi persepsinya berkembang, asumsi berkembang tidak sesuai dengan firman Tuhan, karena kita memberitahukan hal-hal yang negatif, Bapak Ibu Saudara. Tetapi pagi hari ini kita supaya berdoa, bangsa kita ada energi positif dari gereja Tuhan yang pagi hari ini bisa ditaburkan. Nah, jangan menjadi sama dengan dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Alkitab menjelaskan jangan menjadi sama. Kalau kita
disakiti, ya kita memberkati. Kalau kita dikutuki, kita tetap memberkati. Kalau kita ini mungkin diceritakan hal-hal yang tidak baik, kita tetap berpositif baik. Banyak hal, dan kita mau belajar dengan Tuhan Yesus, sebab salah satu tujuan dari hidup kita adalah kita dipulihkan kembali sama seperti Tuhan Yesus, menjadi to be like Jesus. Dan mari kita lihat nilai-nilainya. Nah, Alkitab tadi mengatakan, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu Tuhan Yesus di situasi menderita, saudara-saudaraku, dan bukan hanya badaninya, tetapi ada orang di sana justru memberikan tekanan negatif, Bapak, Ibu, Saudara, yang dengan mengatakan, kalau engkau Kristus, selamatkan kami. Ada sindiran, ada, saudaraku, hinaan, saudara-saudaraku, ya, ada yang merendahkan. Saudaraku, poin pertama, supaya kita menjadi to be like Jesus, saudara, memperkatakan tujuan. Saudaraku, ya, Yesus berkata di dalam firman, aku berkata kepadamu. Saudaraku, memberikan satu tujuan, yaitu keselamatan bagi banyak orang. Saudaraku, Yesus mengatakan keselamatan bagi banyak orang. Keselamatan bagi komunitas kita, banyak orang. Saudaraku, itu yang namanya tujuan, ketika diperkatakan itu menjadi kekuatan. Saudaraku, tujuan itu, saudaraku, memiliki sebuah energi yang mendorong kita melakukan sesuatu yang baru, sesuatu yang kuat, Bapak, Ibu, Saudaraku. Dorongan tujuan itu, saudaraku. Orang kalau punya tujuan itu dia punya kekuatan. Jadi, saudaraku, ketika Anda lemah, Anda cukup kembali memperkatakan tujuan. Saudaraku, ketika Anda mengusahakan sesuatu dan menjadi lemah, maka Anda cukup memperkatakan tujuan. Jangan perkatakan sesuatu yang negatif. Jangan sesuatu yang lain, tetapi tujuan. Kalau Anda, Bapak, Ibu, Saudaraku, melayani tetapi tidak dianggap melayani, tapi tidak dinilai positif, katakan tujuan bahwa Anda melayani untuk Tuhan. Saudaraku, maka Anda akan tetap melangkah dengan tujuan itu. Ya, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu. Dia mengatakan tujuan itu. Saudaraku, yang kedua, saudaraku, Tuhan Yesus mengeluarkan energi positif, Bapak, Ibu, Saudaraku. Ya, dia berkata, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudaraku, ini poin yang luar biasa. Ketika orang dipukul, biasanya dia balas pukul. Ketika orang dihina, dia balas hina. Ketika orang dikhianati, dia balas khianati. Saudara-saudaraku, tetapi Tuhan Yesus ini justru memberikan anugerah, justru memberikan berkat. Ketika orang-orang yang berkata, salibkan dia, saudaraku, mereka semua, saudaraku, Yesus berkata kepada mereka, ampunilah sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukankah itu energi positif, Bapak, Ibu, Saudaraku? Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang kedua, saudaraku, ini yang luar biasa. Mereka mendapatkan Firdaus bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mendapatkan keindahan. Mendapatkan, saudaraku, pleasure. Saudara-saudaraku. Mendapatkan tempat yang indah. Mendapatkan suatu anugerah. Luar biasa. Mari kita punya hal-hal yang positif. Yang terakhir, saudaraku, mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Biasanya orang ketika disakiti,
justru tidak berbuat sesuatu. Dia menyingkir, dia menyendiri, dia tidak lagi bergaul dengan yang menyakiti. Saudaraku, firman yang sama, sesungguhnya hari ini engkau akan bersama-sama. Sesungguhnya engkau hari ini akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Adakah gerejanya punya energi positif bagi sesama, bagi anggota, bagi teman-teman, bagi lingkungan kerja, di pekerjaan, di usaha, di kampus, di sekolah, saudaraku, di Komsel, adakah kita tetap punya energi positif bagi sesama kita, bagi bangsa kita? Pagi hari ini adalah langkah positif kita mengeluarkan energi positif bagi bangsa kita, bagi gereja kita, bagi lingkungan kita, bagi saudara-saudara kita. Mari kita berdoa.